Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehalia Akila dengan nomor NPM 203402029. Asal saya dari Universitas Siliwangi dan saya merupakan salah satu mahasiswa program MBKM di Universitas Tidar. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil pembelajaran mata kuliah manajemen strategi dari pertemuan pertama hingga pertemuan 7. Pada pertemuan pertama, yaitu pada pembahasan ini mengenai memahami proses manajemen strategi, di mana belajar strategi dari sejarah, karena jika kita mengabaikan sejarah dalam bisnis, maka akan terjadi kegagalan. Proses dari manajemen strategi sendiri yaitu yang pertama ada memahami strategi dan kinerja. Jadi maksudnya strategi tersebut mengandung seni dan ilmu, di mana melibatkan banyak konsep yang diambil oleh sejarah. Selanjutnya, upaya manajer memahami dan menafsirkan kinerja tersebut. Yang kedua ada analisis lingkungan dan internal. Jadi, manajer harus menganalisis lingkungan eksternal dan perubahan untuk tren dan peristiwa dalam industri tertentu. Yang ketiga ada perumusan strategi, di mana melibatkan pengembangan strategi dan tindakan spesifik pada prosesnya memilih strategi sehingga bisa bersaing di pasar. Yang keempat ada implementasi strategi, yaitu mencakup pembuatan struktur organisasi dan budaya yang efektif. Jadi, manajemen strategi yaitu proses yang membutuhkan kemampuan untuk mengelola perubahan. Selanjutnya ada pertemuan yang kedua. Bab ini menjelaskan seberapa penting tujuan serta visi misi. Dengan adanya tujuan, maka perusahaan akan sesuai dengan lingkungannya. Perusahaan juga dapat membantu koordinasi keputusan dan para pembuat keputusan. Selain itu dapat menyediakan standar untuk menilai prestasi organisasi serta memudahkan proses implementasi strategi perusahaan. Sementara visi yaitu cara pandang atau gambaran arah kita ke depannya. Dan visi pada perusahaan sebenarnya gambaran masa depan yang akan diwujudkan pada suatu saat nanti. Selanjutnya ada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini disebutkan ada beberapa faktor dalam manajemen strategi ini, yaitu diantaranya yang pertama ada faktor politik dan hukum, di mana menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan, misal dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah. Kondisi ini biasanya bersifat membatasi dan cenderung mengurangi laba perusahaan. Yang kedua ada faktor ekonomi. Jadi terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam faktor ekonomi ini, yaitu yang pertama ada ketersediaan kredit secara umum. Yang kedua ada tingkat penghasilan yang dibelanjakan. Yang ketiga ada kecenderungan belanja masyarakat. Yang keempat ada tingkat bunga. Dan yang terakhir ada laju inflasi serta produk nasional bruto. Yang ketiga ada faktor sosiokultural, yaitu faktor ini mencakup dengan kepercayaan, nilai, sikap, dan opini seseorang. Yang keempat ada faktor teknologi. Maksudnya, perusahaan harus mewaspadai perubahan dan terobosan-terobosan teknologi baru. Mengapa demikian? Karena jika terdapat terobosan teknologi yang lebih canggih dari yang sedang digunakan oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan kalah dalam persaingan. Yang terakhir ada faktor ekologi. Faktor ini biasanya berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya dengan pembuangan limbah agar limbah kotoran hasil produksi tersebut bisa terbuang ke tempatnya. Selanjutnya pertemuan keempat. Pertemuan ini menjelaskan tentang analisis internal yang meliputi kompetensi inti, analisis VRIO, dan matriks evaluasi faktor internal atau IEE. Yang pertama ada kompetensi inti. Maksudnya, kompetisi yang memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk dan layanannya dari para pesaingnya dengan cara menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan atau menawarkan produk dan layanan yang sebanding dengan biaya yang lebih rendah. Kompetensi inti menggunakan kombinasi dari sumber daya dan kapabilitas. Sumber dayanya yang meliputi uang, bangunan, mesin, kekayaan intelektual yang digunakan untuk melaksanakan strategi. Sementara kapabilitas di sini yaitu kemampuan manajer untuk mengatur sumber daya yang strategis. Contoh kasus dalam kompetensi ini salah satunya yaitu dengan PT Honda.
PT Honda pada sejak 2001 karena standarisasinya yang cukup bagus, maka selalu lulus ISO 9002. Selain itu, PT Honda juga selalu memperhatikan limbahnya, sehingga selalu lulus ISO 14001. Proses pembuatannya sangat tertata dari pembuatan komponennya, perakitan, pengecatan, dan lain-lain. Karena dilengkapi dengan alat yang canggih, tenaga kerja yang handal, produksi mereka juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan membutuhkan waktu yang sangat cepat dalam proses pembuatannya. Selanjutnya yang kedua ada analisis FRIO atau analisis untuk digunakan mengevaluasi sumber daya perusahaan adalah kerangka kerja yang menjawab pertanyaan tentang atribut sumber daya apa yang mendukung keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif di sini yaitu aspek-aspek yang membuat barang atau jasa dari sebuah perusahaan menjadi lebih unggul. Berbeda dengan keunggulan komparatif di mana keunggulan ini yang memiliki perusahaan atau organisasi setelah membandingkannya dengan perusahaan atau organisasi lain. Lalu ada FRIO. FRIO di sini mempunyai singkatan, V-nya yaitu valuable atau berharga. Jadi, sumber daya yang berharga adalah yang memungkinkan untuk mengeksploitasi peluang eksternal atau mengimbangi ancaman eksternal. Sumber daya berharga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penciptaan nilai ekonominya. Lalu, R-nya ada rare atau langka, yaitu sumber daya langka jika hanya satu atau beberapa perusahaan yang memilikinya, sehingga bisa dikatakan langka. Lalu, I-nya ada costly to imitate atau sulit untuk ditiru, yaitu sumber daya mahal untuk ditiru jika perusahaan yang tidak memiliki sumber daya tidak dapat mengembangkan atau membeli sumber daya yang tidak dapat mengembangkan atau membeli sumber daya dengan harga yang wajar. Lalu O-nya ada organize untuk sepenuhnya mengeksploitasi potensi kompetitif dari sumber daya, kapabilitas, dan kompetensinya. Perusahaan harus diorganisir dan menangkap nilai yaitu harus memiliki struktur organisasi dan sistem koordinasi yang efektif. Yang terakhir ada matrik evaluasi faktor internal atau IFE adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Menurut model ini, perusahaan dapat memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif hanya memiliki sumber daya yang memenuhi semua kriteria dalam FRIO. Pertemuan kelima, materi pertemuan ini membahas tentang analisis menentukan strategi dan terdapat analisis faktor strategi SWOT. Nah, SWOT di sini memiliki singkatan yaitu S-nya dari strength atau kekuatan, di mana kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. W-nya yaitu weakness atau kelemahan, yaitu keterbatasan atau kekurangan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. O-nya yaitu opportunities atau peluang yang berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi satu satuan bisnis. T-nya yaitu threats atau ancaman, yaitu faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis. Yang kedua ada matriks internal eksternal atau IE, merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk menganalisis kondisi kerja dan posisi strategi bisnis. Matriks IE didasarkan pada analisis faktor bisnis internal dan eksternal yang digabungkan menjadi satu model sugestif. Lalu selanjutnya ada matriks PACE, digunakan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan. Yang terakhir ada matriks BCG, yaitu alat bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan, atau menghentikan produknya. Pada pertemuan ke-6 ini membahas bentuk strategi dapat bervariasi dan perusahaan mempunyai strateginya sendiri, namun ada 4 strategi yang umum sering digunakan oleh perusahaan atau biasa disebut dengan strategi generik, yaitu yang pertama ada strategi stabilitas, yang kedua ada strategi ekspansi, yang ketiga ada strategi penciutan, dan yang terakhir ada strategi kombinasi. Materi pertemuan ini
terakhir mengenai lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan dapat terbagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama ada lingkungan jauh, atau sebenarnya penjelasannya sama seperti pada pertemuan ketiga, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor teknologi, dan faktor ekologi. Selanjutnya ada lingkungan industri, yaitu yang pertama ada ancaman pendatang baru. Banyaknya pendatang yang tertarik masuk ke dalam industri akan tergantung besar kecilnya halangan untuk memasuki industri tersebut. Lalu yang kedua ada kekuatan pemasok yang mempunyai jiwa kekuatan dalam tawar-menawar. Yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang keempat ketersediaan barang substitusi. Dan yang terakhir ada ketersediaan barang substitusi serta persaingan antar perusahaan. Lingkungan selanjutnya ada lingkungan operasional, di mana posisi bersaing perusahaan, lalu profil atau komposisi pelanggan, hubungan dan reputasi, dan yang terakhir sumber daya manusia atau kemampuan menarik karyawan. Materi telah saya sampaikan dari pertemuan 1 hingga 7. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata-kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.